Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yaitu Mufdal dengan NPM A1 D021025. Di mana pada mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan, di mana pada materi kali ini saya akan menjelaskan yaitu materi berkaitan dengan pengelolaan pendidikan, yaitu pada materi pentingnya pengembangan rencana pengembangan sekolah RPS dan proses penyusunan RPS serta kriteria RPS yang baik. Baik, langsung saja yang pertama yaitu rencana. Pengertian dari RPS itu sendiri yaitu rencana pengembangan sekolah atau RPS adalah sebuah dokumen perencanaan yang dibuat oleh sekolah untuk mengadakan perubahan fisik dan non-fisik sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan sekolah. RPS menggambarkan peta perjalanan perubahan sekolah dari suatu kondisi sekarang menuju kondisi yang lebih baik dan lebih menjanjikan dalam kurun waktu 5 tahun yang akan mendatang. RPS menggambarkan sekolah sebagai suatu sistem dan bagian dari suatu sistem yang lebih luas yang berinteraksi secara berkesinambungan, memperoleh masukan dari masyarakat dan memberikan output kepada masyarakat, hingga mutu pelayanan sekolah sangat tergantung dari output yang diterima dari proses yang dikerjakan. Oleh karena itu, pelayanan sekolah ingin ditingkatkan, maka input dan proses dalam sekolah itu harus disempurnakan. Perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, menggerakkan atau memimpin yaitu actuating atau leading, dan pengendalian atau controlling merupakan fungsi-fungsi yang harus dijalankan dalam proses manajemen. Jika digambarkan dalam sebuah siklus perencanaan, merupakan langkah pertama dari keseluruhan proses manajemen tersebut. Perencanaan dapat dikatakan sebagai fungsi terpenting di antara fungsi-fungsi manajemen lainnya. Adapun yang dilakukan berikutnya dalam proses manajemen bermula dari perencanaan. Perencanaan pada intinya merupakan upaya pendefinisian kemana sebuah organisasi akan menuju di masa depan dan bagaimana sampai pada tujuan itu. Dengan kata lain, perencanaan berarti pendefinisian tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dan pembuatan keputusan mengenai tugas-tugas dan penggunaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu. Sedangkan rencana atau plan adalah hasil dari proses perencanaan yang berupa sebuah cetak biru atau blueprint mengenai alokasi sumber dana yang dibutuhkan, jadwal, dan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan. Di sini tujuan dari penyusunan RPS, yaitu penyusunan RPS itu bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan dan dikerjakan oleh sekolah dalam mencapai perubahan yang diinginkan, khususnya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan sekolah di bidang pembelajaran sesuai dengan potensi dan harapan komunitas tempat, hingga dapat 1. Mengenali kondisi sekolah yang ada dalam fungsinya memberikan pelayanan pembelajaran kepada warga masyarakat. 2. Menetapkan tujuan atau perubahan yang realistis. 3. Mengenali masalah-masalah dan kendala yang dihadapi sekolah. 4. Mampu menemukan penyebab masalah-masalah yang dihadapi sekolah. 5. Menyusun saran-saran pemecahan dalam bentuk pilihan-pilihan pemecahan masalah. Yang kelima yaitu menganalisis setiap saran pemecahan masalah sehingga menemukan pilihan pemecahan masalah yang terbaik bagi sekolah dengan mempertimbangkan dukungan yang ada. 7. Dengan pilihan pemecahan masalah terbaik menyusun rencana pengembangan atau perubahan sekolah dalam jangka waktu 5 tahun. Yang ke-8, mempunyai perhitungan rencana pembiayaan. Yang ke-9, menetapkan sumber-sumber dana, tenaga, dan sarana untuk mempercayai rencana pengembangan sekolah. Penyusunan rencana anggaran pendapatan
pendapat dan belanja sekolah atau disingkat dengan RAPBS. Kriteria RPS itu sendiri yaitu satu, singkat, padat dan mudah dipahami. Yang kedua itu realistis dan operasional. Ketiga, komprehensif. Yang keempat itu partisipasi masyarakat. Yang kelima yaitu berbasis data dan informasi. Yang keenam yaitu pengawasan dan umpan balik melalui pemantauan dan evaluasi. Yang terakhir yaitu RPS merupakan dokumen yang mengikat para stakeholder sekolah. Ia menjadi pemilik dan komitmen bersama para stakeholder. Kriteria RPS yang baik yaitu hasil evaluasi akan digunakan sebagai masukan bagi pengambilan keputusan sekolah. Suatu perencanaan pengembangan dapat dikatakan baik apabila memenuhi kriteria yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu keluasan, kecukupan dan ketajaman analisis lingkungan strategis sekolah. Yang kedua itu keluasan, cakupan dan ketajaman analisis situasi pendidikan sekolah saat ini. Yang ketiga yaitu kualitas dan kuantitas situasi pendidikan sekolah yang diharapkan. Yang keempat yaitu analisis kesesuaian. Yang kelima yaitu kelengkapan elemen restra. Dan yang keenam yaitu cakupan jenis perencanaan, pemerhatan, kualitas, efisiensi, relevansi, dan kapasitas. Yang ketujuh yaitu kemanfaatan serta kesesuaian restar dan renov dengan permasalahan pendidikan. Yang ke-8 yaitu kelayakan strategi, implementasi restar dan renov. Yang ke-9 yaitu kelayakan rencana, monitoring dan evaluasi. Yang ke-10 yaitu kecukupan, kemutakhiran dan kerelevansian data. Yang 11 itu kelayakan anggaran antara rencana pendidikan, pendapatan dan rencana pembelajaran. 12 tingkat partisipasi dan keinklusifan unsur-unsur terkait dengan perencanaan. Perencanaan substansibilitas, SDM, emis, dana pendukung dan lain sebagainya. Yang ke-13 yaitu sistem, proses atau prosedur dan mekanisme penyusun RPS. Yang ke-14 yaitu kelengkapan elemen renov. Baiklah, itulah mungkin penjelasan dari saya berkaitan dengan materi tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa membantu